Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar.
kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya. Hati
setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh takkan tanding. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Karena tiap kali kami berjumpa dengan Engkau, selalu saja kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sehingga benar kata firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami ini hidup
dari kasih karunia kepada kasih karunia. Karena Tuhan sungguh baik buat kami, karena itulah kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau sekarang telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami mengundang Engkau untuk bersabda kepada kami, berbicaralah Tuhan, karena kami sangat membutuhkan suara-Mu dan firman-Mu. Sebab satu kali langit, bumi, dan semua isinya, semua barang-barang atas nama kami juga akan lenyap. Dan pada waktu itu terjadi, Kau berkata bahwa firman-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu ingin dan rindu untuk mendapatkan harta yang kekal ini. Tuhan, tolonglah hamba-Mu juga yang merupakan manusia yang biasa saja. Untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa ini, hamba-Mu perlu pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong tuntun hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyuarakan isi hati-Mu dengan jelas dan jernih kepada putra-putri kekasih-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan saat yang teduh ini ke dalam tangan-Mu untuk diberkati, diurapi oleh Roh Kudus bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan, dan semua kita yang menyambut sama-sama katakan amin. Amin. Kami silakan duduk kembali, saudara. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh berada di hadirat-Nya pagi ini. Hati kita penuh dengan penyembahan, dan terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong hati kita. Terima kasih Ibu yang memberikan kesempatan pada saya untuk menikmati hadirat Tuhan selalu dalam ibadah di sini, sekaligus sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kira hari ini juga termasuk hari istimewa, tanggalnya tanggal 1, bulannya bulan 12, bulan terakhir ya, kena hari Minggu. Ini Natalan ya, memperingati kasih Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus dan sebagainya. Ini hari yang penuh dengan berkah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik sebenarnya dalam kehidupan manusia itu, salah satu unsur yang paling utama yang bisa membahagiakan manusia adalah soal hubungan. Apa maksudnya? Kalau kita berada dalam hubungan yang baik dengan semua orang gitu, saya kira kita akan menjadi orang yang bahagia. Kemana saja kita tidak ketemu dengan orang yang memusuhi atau bermusuhan dengan kita. Kemana saja adalah teman atau saudara. Kalau hubungan itu bagus, hubungan itu baik-baik, maka kita kemana saja, katakanlah jatuh kemana aja, ketemu dengan orang. Dan kita berhubungan baik-baik. Tapi kalau coba mulai ada 1 atau 2 orang, ya kadang-kadang ada orang yang tidak mau pergi ke RT itu atau kampung itu, karena ada seseorang yang tidak berhubungan dengan baik dengan dia sampai ke tingkat yang sangat parah gitu, sehingga akhirnya dia tidak suka. Kalaupun dia akhirnya pergi ke situ, hatinya tidak ada damai. Karena dia berpikir ketemu dia, aduh, langsung begitu lihat wajahnya atau dengar namanya tuh, di hati sini ada sengkring gitu, lalu sudah. Nah, jadi kalau kita itu hubungannya baik, semua sebenarnya itulah seperti surga di muka bumi ini. Nah, bagaimana kita ternyata hubungan yang baik itu tidak hanya sekedar jatuh dari surga lalu kemudian kita nikmati saja. Ternyata juga ada upaya kita supaya kita memiliki hubungan yang baik. Nah, pada pagi hari ini karena itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul hubungan yang langgeng, hubungan yang abadi, hubungan yang kekal, hubungan yang bertahan lama gitu, baik itu. Nah, saya bisa mempelajari ini, mengajak saudara untuk belajar dari kehidupannya Hosea. Jadi Hosea adalah seorang yang menurut saya memberikan kepada kita pelajaran bagaimana kita membangun hubungan yang langgeng. Izinkan saya sekarang lebih dulu menceritakan kisah Hosea ini. Pada zaman Hosea hidup pada kira-kira abad 8 sebelum Masehi, 700 sekian gitu. Bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di tanah perjanjian, tetapi mereka sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka menyembah kepada berbagai macam berhala, dan pada zaman itu karena ada negara-negara adikuasa sedang bermunculan, Asyur, Babil, ya, Mesir masih jaya gitu. Jadi akhirnya mereka berebut kuasa, berebut pengaruh, dan akhirnya kalau negara-negara besar berebut pengaruh begini, negara-negara kecil ini jadi masalah. Lalu kemudian mereka selalu berpikir, enaknya ngeblok Asyur atau ngeblok Babil atau ngeblok Mesir gitu. Dan itu mereka akhirnya gara-gara mereka menjadi blok-blok begitu, maka
negara-negara besar tadi meminta upeti dari mereka. Lalu upetinya begitu keras, begitu berat, sehingga pada akhirnya raja harus menekan rakyat. Jadi rakyat akhirnya sangat tertekan. Bukan hanya itu, di tengah-tengah kehidupan keagamaan di Israel amburadul. Sehingga moral itu bejat, ya minta ampun. Orang kawin cerai, orang orang berhubungan seks bebas dan sebagainya itu karena juga mereka sedang menyembah kepada Allah-Allah seks itu gitu. Allah-Allah seperti Asyitoret seperti itu. Jadi menyembah kepada Allah dan menyembah kepada mereka akhirnya menyebabkan mereka rusak benar kehidupannya. Sedemikian rupa sampai imam-imamnya juga bobrok moralnya. Sehingga pada zaman itu tatanannya kalau orang mau dapat kemenangan di pengadilan misalnya, dia akan ngurus ke pemerintah. Nanti kalau pemerintah ini menyatakan tidak adil, maka mereka akan pergi ke imam, tokoh agama, dan keputusan imam adalah keputusan terakhir. Dan kalau pemerintah nggak adil, ternyata imam-imam pun bisa disogok. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Hosea. Sehingga saya tidak tahu kalau saudara-saudara seandainya pengen mau hidup di tengah-tengah bangsa dalam keadaan seperti itu. Sehingga karena hidup mereka sangat memilukan hati Tuhan. Sangat dalam segala segi kehidupan seperti orang Israel itu jauh dari Tuhan, padahal disebut umat Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Mana mungkin itu bisa terjadi. Tuhan sangat sedih. Dikotbahi oleh nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi Tuhan pada abad ke-8 itu banyak. Ada Mika, ada Yesaya, ada Yoel, ada Hosea ini. Tapi semua berkhotbah, tapi nggak mempan gitu. Sehingga akhirnya Tuhan rupanya pakai satu metode peraga. Dengan harapan itu bisa menyentuh hati orang Israel. Peraganya apa? Karena Hosea ini adalah nabi yang belum nikah gitu. Nabi yang masih muda, masih jaka. Maka akhirnya Hosea diberi panggilan khusus. Hosea, coba kamu sekarang pergi ke tempat persundalan. Karena persundalan pada waktu di Israel luar biasa. Kamu pergi ke tempat persundalan, lalu kamu cari di situ seorang sundal yang bernama Gomer. Lalu kamu ambil dia sebagai istrimu. Wih, ini panggilannya nggak gampang. Kayaknya anak-anak muda di sini kalau ditanya, Pak, kalau bisa jangan sampai saya dapat panggilan-panggilan macam begitu, Pak. Ya. Ada seorang pemuda yang sudah senyum-senyum dan kalau bisa ditolak. Gitu. Tapi Hosea seorang yang dipanggil seperti itu, pergi ke sana. Hosea ini orangnya hatinya taat sekali pada Tuhan. Akhirnya dia pergi ke tempat sundalan itu, cari-cari yang namanya Gomer. Dan akhirnya dia perkenalan sama Gomer. Dan pada waktu ketemu dengan Gomer, lalu dia katakan, saya mau menikahi kamu. Gomer sampai ucek-ucek mata. Ini mimpi apa benar? Ya, nabi yang suci, muda, ganteng. Kok mau nikah sama saya yang bejat seperti itu? Benar ini. Sedemikian diyakinkan dan akhirnya si Hosea ngomong, ya benar, saya swear, saya benar, saya mau nikah sama kamu. Aduh. Lalu dia pikir, aduh. Gara-gara itu dia bertobat gitu. Kemudian akhirnya dia dinikahi oleh Hosea. Dengan singkat saja akhirnya menurunkan keturunan-keturunan, ada 3 anak. Dan pada waktu ada 3 anak, rupanya Tuhan meminta supaya anak-anaknya itu dinamakan dengan nama-nama yang Tuhan mau. Gak enak, namanya yang pertama itu adalah Yisrael. Yisrael itu pada waktu itu adalah lembah tempat peperangan yang bercucuran darah di sana. Coba seperti pada waktu kemarin dulu ada kerusuhan Poso gitu. Lalu anak kita lahir pada waktu itu, lalu Tuhan bilang namakan Poso gitu. Kan gak enak kan? Itu mengingatkan kita peristiwa berdarah gitu. Lalu yang kedua lahir lagi, ya. Lalu disuruh namakan Lo-ami. Lo itu adalah kata sangkal dalam bahasa Ibrani yang sangat kuat, artinya tidak pernah. Gitu. Am itu umat, I itu ku. Gitu. Jadi seperti dia tidak pernah menjadi umatku, bukan umatku sama sekali. Gitu. Nah kalau kepada anak berarti namamu adalah kamu bukan anakku. Gitu. Coba bayangkan tiap hari, bukan anakku, ayo makan gitu. Tiap ngerti saudara? Enggak enak jadi Hosea itu panggilannya. Lalu yang ketiga, anaknya dinamakan Lo-ruhama. Lo-ruhama itu tidak pernah dibelas kasihani. Masa tiap hari, tidak belas
tidak pernah dibelas kasihani. Ayo jalan-jalan. Ngerti saudara? Anaknya disuruh namakan begitu. Panggilan ini begitu berat. Lalu setelah melahirkan anak yang ketiga, ya Tuhan, rupanya Gomer kumat. Kumat lagi nafsu seksnya. Sehingga akhirnya malam-malam, ini karangan saya ini ya. Malam-malam akhirnya membuat ini si Hosea tidur, lalu dia mulai pelan-pelan meninggalkan rumah, cari laki-laki hidung belang untuk nyeleweng. Sampai rumahnya dipagari pagar besi. Gomer pesen ondo sing tuwa supaya masih tetap bisa melompat keluar, dan akhirnya nyeleweng dengan laki-laki hidung belang. Wah, demikian rupa sampai akhirnya laki-laki hidung belang itu tidak mau sama sekali sama dia. Tidak hanya satu, banyak orang. Akhirnya dia harus nyogok kepada mereka. Dan gara-gara nyogok pada mereka, nah kemarin kan dia dapat kebun anggur sebagai peningset. Sebagai orang-orang sana kalau mas kawin itu adalah kebun anggur. Ya, saya baru melayani di daerah timur Indonesia selama 2 minggu. Di Papua, di Wamena. Ya. Jadi peningsetnya kalau di sana babi yang banyak sekali. Kalau di Israel kebun anggur yang bagus dijual, dipakai untuk membayari laki-laki hidung belang supaya mau hubungan seks bebas dengan dia. Parah. Sedemikian sampai akhirnya dia terjual ke sana kemari, malah nggak pernah pulang, sampai akhirnya dia terjual sebagai budak belian dari tuan satu ke tuan lain, tuan satu tuan lain, dan pada akhirnya suatu kali dia sudah nggak kuat, sudah kurus, sudah jelek, sudah nggak karu-karuan, dia dijual sama tuannya di pasar budak, ditawar-tawarkan ya, sebagai budak, ditawarkan seperti lembu atau kambing. Siapa yang beli gitu. Ditawarkan mulai dari harga 50 juta, diturunkan sampai 1 juta, diturunkan sampai 500.000. Gak ada yang mau beli. Rupanya sementara dia ditawar-tawarkan tadi, Hosea sedang mencari-cari di mana ada Gomer selama berbulan-bulan. Dan dia mendengar dari jauh ada seorang budak ditawarkan sampai akhirnya dia tahu ada 50.000 ditawarkan. Waktu dia lihat, ini Gomer, dia harus lari ke tempat pasar budak itu dan stop, saya mau beli dia, saya mau tebus dia gitu. Oh boleh. Nah ada dari tadi ditawarkan nggak ada yang mau. Kamu satu-satunya orang yang mau, silakan bawa. Enggak, saya mau tanya dulu. Tadi ditawarkan pertamanya harga berapa? Kamu ini, saya tawarkan sampai 1 juta aja nggak ada, 500.000 nggak ada, 50.000 nggak ada. Kamu tanya yang pertama. Enggak, saya mau tahu harga pertamanya berapa. Harga pertamanya saya tawarkan 50 juta. Oke, saya bawa ini uang 50 juta, saya bayar 50 juta. Harga tertinggi, saya tebus kembali. Saya bawa pulang. Saya mandikan, tak samponi supaya keramas, kasih wangi-wangi. Dikasih makanan oleh Hosea, makanan kesukaannya. Dan dikatakan sementara makan, Hosea ngomong, I love you. Bu Aini, aku tresno kon. Saya cinta padamu. Terus. Bahkan satu kali ketika ada suatu saat yang sangat bagus, dia mengatakan, pembantu tolong ya urus anak-anak saya. Saya mau hanya berdua dengan ibu saja. Gomer diajak retreat ya, ke Selekta. Ya. Sewakan villa yang terbaik dan dilayani oleh Hosea sebaik-baiknya. Setiap kali ada di tempat makan selalu katakan, saya mengasihi kamu, saya mengasihi kamu. Ibu-ibu di sini kayaknya mengatakan dalam hati, aku pengen punya mantu kayak dia. Bapak-bapak di sini kayaknya pengen juga mengatakan hal-hal yang seperti itu. Hosea luar biasa. Tapi Hosea itu begitu rupanya diberi kekuatan khusus dari Tuhan untuk mencerminkan sifat Tuhan dalam hubungannya dengan Israel gitu. Nah Israel kan kayak Gomer. Tapi Tuhan itu kayak Hosea gitu.
Sehingga saya punya pikiran begini, saudara. Saya punya pikiran, kalau semua orang seperti Hosea, baik suami atau istri atau anak, semua seperti Hosea, itu berarti seperti Allah, maka tidak ada keluarga yang akan hancur. Maka tidak ada hubungan yang akan retak. Karena selalu cari cara untuk membangun hubungan yang baik. Dan semoga pagi hari ini kita akan belajar dari itu. Dan sementara Hosea hidup seperti itu, hidupnya sendiri sudah jadi khotbah yang luar biasa bagi Israel. Dan itu sebabnya dia khotbah, lalu khotbahnya ditulis dalam kitab Hosea itu sampai 14 pasal. Pagi ini kita coba ingin lihat salah satu khotbahnya. Ya. Itu khotbahnya ada dalam pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 22. Itu ada unsur-unsur penting di situ tentang apa sih yang menyebabkan Hosea bisa begitu sehingga pernikahannya langgeng. Apa yang menyebabkan Allah kok bisa menyebabkan sampai sekarang umat pilihan itu juga tetap saja punya hubungan yang khusus dengan dia. Karena bukan umat pilihannya yang bagus, bukan Gomernya yang bagus, tapi Allahnya. Dan kita diminta menjadi seperti Allah itu gitu. Nah kalau kita nanti baca dalam Hosea pasal 2, 13 sampai 22, kita akan dapat rahasia 3K pagi hari ini. Yang dimiliki oleh Allah, yang juga dimiliki oleh Hosea. Yuk, next. Yang dimiliki oleh Hosea, dan akhirnya 3K itu akan menolong untuk menjaga hubungan itu tetap langgeng. Ayo kita baca dulu teksnya, lalu kemudian nanti saya ingin tunjukkan mana 3K itu. Firman Tuhan mengatakan ayat 13, sebab itu ya, ayat 13 bukan ayat 12 ya. 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Saudara sekarang sudah bisa ngerti konteksnya sekarang ya. Siapa ini? Hosea akan membujuk si Gomer tadi supaya mau pulang gitu ya. Dan membawa dia ke padang gurun, ke Selekta tadi ya. Dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Kebun anggur, sudah ngerti saudara? Ini adalah mas kawin yang dibaharui lagi gitu loh. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan yang waktu itu tempat berdarah menjadi. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Bagi Tuhan itu dia seperti ajak Israel jadi nikah dengan Tuhan pada waktu keluar dari Mesir itu seperti. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan ketika Tuhan memulihkan keadaan Israel, engkau akan memanggil aku suamiku gitu, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Baal adalah dewa yang disembah ya. Jadi kemarin dulu mulutnya menyebut itu laki-laki hidung belang, sekarang akan suamiku gitu ya. Bahasa Ibrani-nya isi gitu, isi ya. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Nah perhatikan ayat 18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu. Sepertinya janji nikahnya itu dibarui lagi ya. Yang kita biasa ucapkan pada waktu nikah. Tapi dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dengan bintang melata di muka bumi sebagai saksinya gitu. Dan aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dalam negeri dan membuat engkau menjadi berbaring dengan tentram. Kadang-kadang ini seperti Hosea ngomong kepada Gomer, kadang-kadang seperti Allah ngomong kepada Israel gitu. Lalu ayat 19 mengatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, langgeng. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Ini adalah kata yang khas sekali ya. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Lalu yang terakhir di ayat 21 dikatakan, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan gandum, anggur, dan minyak ini akan mendengarkan Yisrael, lembah peperangan tadi. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama, yang artinya tidak pernah dibelas kasihani sama sekali. Dan aku berkata kepada Lo-Ami, yang artinya bukan anakku sama sekali, dia katakan umatku engkau. Dan ia akan berkata kepadaku, Allahku. Nah saudara-saudara, sebenarnya dari setiap kali ada pernyataan firman Tuhan mengatakan
Aku akan. Maka pada waktu itu sebenarnya kelihatannya ada unsur-unsur di situ. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-18, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan sebagainya. Itu seperti mengingatkan kita kepada janji nikah. Janji nikah itu sebenarnya apa sih? Janji nikah itu sebenarnya kan komitmen. Masuk kepada PowerPoint saya. Jadi K yang pertama itu yang menyebabkan suatu hubungan itu akan menjadi langgeng. Ya, klik. Yang pertama adalah komitmen. Nah, kalau masing-masing orang dalam hubungan satu dengan yang lain memegang komitmen, apapun terjadi kita tetap gitu. Kita tetap. Kalau suami istri, kita tetap anak dan ayah, kita tetap komitmen untuk setia, tetap. Nggak boleh diubah ini hubungan ini. Maka itu akan menolong kita untuk jadi sukses. Bukankah pada waktu seorang diberkati dalam pernikahan, sekarang kita mengatakan apa? Aku akan tetap mengasihi engkau dan setia kepadamu dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Ya, sehat atau sakit. Baik dalam keadaan kaya atau tidak miskin, ya gitu ya. Wah, enak banget dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan senang atau susah. Aku tetap akan menjadi suami yang benar kepadamu sampai kita diceraikan oleh maut. Itu adalah tekad untuk berkomitmen, komitmen untuk setia sampai kepada akhir. Demikian kuat ini akhirnya menolong anak-anak Tuhan di Amerika dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Sampai ada sekelompok pria di Amerika itu yang membuat klub namanya Promise Keepers, penjaga janji setia pernikahan. Dan mereka itu orang-orang yang akhirnya bisa menjaga kesetiaan kepada istri dan anak-anaknya. Karena pada waktu itu ada kecenderungan orang-orang Amerika laki-laki suka berselingkuh. Maka akhirnya mereka membuat kelompok klub namanya Promise Keepers. Penjaga kesetiaan, komitmen untuk tetap setia. Nah, Tuhan itu sudah berkomitmen untuk setia kepada saudara dan saya sebagai umatnya. Hosea itu punya komitmen, apapun aku tetap setia kepada Gomer. Nah, kalau kita entahkah dengan suami istri, entahkah dengan orang tua anak, anak dengan orang tua, atau kita dengan sesama warga gereja, atau kita dengan sesama warga masyarakat. Kalau kita punya komitmen untuk kita terus bersatu, kita terus menjadi satu, kita kuat hubungannya, maka itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Bersyukur pada Tuhan waktu saya baru nikah, tahu-tahu salah satu mahasiswa yang sudah berkeluarga memberikan hadiah, banyak yang memberikan hadiah. Lalu hadiahnya itu figura. Dan kemudian rupanya dia minta, tanpa kami ketahui, minta foto pernikahan kami. Ditaruh fotonya di tepi itu. Lalu kemudian di sininya ada janji pernikahan ditulis. Lalu diberikan sebagai hadiah kepada kami. Beberapa hari sesudah kami melangsungkan pernikahan. Lalu saya rasa, waduh bagus juga ya. Lalu akhirnya saya putuskan untuk saya pasang di kamar. Jadi tiap kali masuk kamar diingatkan, ingat janjimu, ojo lali janjimu. Kita pegang janji kita, komitmen. Sebenarnya kalau komitmen kita jaga, itu sesuatu yang akan memberikan kita pertolongan untuk tetap kuat. Apapun yang jadi kan katanya, baik senang atau susah, baik sehat atau sakit, baik miskin atau kaya, kita akan tetap setia. Nah, komitmen yang pertama sekali. Nah, komitmen ini sebenarnya menurut saya sih seperti tumbuhan. Dia bukan seperti bangunan, tembok, konkrit, semen yang cor gitu. Bukan, tapi tumbuhan. Artinya apa? Perlu disirami terus. Sehingga akhirnya seger terus. Tiap hari perlu disirami. Siapa yang paling setia yang pernah ada di muka bumi ini di jagat raya? Tuhan. Karena itu kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan tiap hari, kita menghisap dari Dia kesetiaan itu, maka kita cenderung bisa menjadi orang yang punya komitmen dipegang dalam kehidupan. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan tidak terlalu bagus, kadang-kadang komitmen jadi kendor. Karena
dari dia sebenarnya kekuatan untuk menjaga komitmen. Hosea luar biasa, karena dia membangun hubungan dengan Tuhannya luar biasa dekat, sehingga dengan apapun yang terjadi pada Gomer, dia tetap setia kepada Gomer. K yang pertama adalah komitmen. K yang kedua, di dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan, saya katakan, aku akan menjadi kan engkau istriku dalam kesetiaan gitu. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Nah, kata kesetiaan di sini ini sebenarnya adalah satu kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, bahasa aslinya itu hesed. Hesed itu tidak ada satu kata pun yang tepat untuk menerjemahkan ini. Nah, satu-satunya kata yang mungkin bisa mewakili kata hesed itu ada dalam kata bahasa Yunani yang biasanya sudah terkenal. Kata itu adalah agape. Ya, ini bahasa Ibrani, hesed. Bahasa Yunani agape itu. Agape kan juga susah diterjemahkan dengan tepat. Apa sih sebenarnya? Karena kata love atau kasih atau cinta itu kayaknya sudah agak terluka sehingga tidak menggambarkan maksud dari kata itu sesungguhnya. Agape itu saya kira suatu gambaran tentang agape yang paling bagus pernah saya baca dari Dr. William Barclay, hamba Tuhan di Inggris, ya, pakar, yang dia mengatakan kira simpel sekali. Dia mengatakan begini, agape itu adalah kasih yang mau melakukan atau bertindak apapun juga demi kebaikan yang tertinggi dari pihak yang dikasihi. Saya ulang lagi, kasih agape adalah kasih yang mau bertindak atau melakukan apa saja. Jadi dari situ sudah ketahuan bahwa kasih agape bukan janji, kasih agape bukan kata-kata, kasih agape bukan niat, kasih agape itu tindakan, bertindak, mau melakukan apa saja. Nah, kata apa saja ini benar-benar apa saja, korban apa saja, sampai nyawaku diambil juga akan berikan gitu. Itu berarti kasih agape. Lalu melakukan apa saja, jadi bukan hanya cuma sayang-sayang, kata-kata yang bagus-bagus atau perasaan, bukan, tapi tindakan. Tapi tindakannya sampai apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari dia yang kita kasih. Bukan demi kebaikan kita. Kadang-kadang kita mengasihi, tapi demi kebaikan kita. Kita baik dengan orang demi dapat berkat. Tidak. Kita baik kepada orang demi dia diberkati gitu. Jadi kita demi kebaikan yang tertinggi dari dia. Jadi kita mesti mikirkan, kalau anak saya kasih agape, apa sih yang membuat dia mendapatkan kebaikan yang tertinggi dari dia? Kan kebaikan tertinggi dari dia dengan kebaikan tertinggi dari orang lain kan bisa jadi beda. Tapi kita mau melakukan apa saja sampai dia mencapai kebaikan yang tertinggi. Lah rupanya saudara, untuk kita mendapatkan kebaikan yang tertinggi sebagai manusia yang berdosa, rupanya diperlukan tindakan Tuhan Yesus Kristus sampai menyerahkan nyawanya ganti hukuman dosa bagi kita. Hari ini kita akan adakan perjamuan kudus. Ini mengingatkan hesetnya Tuhan Yesus. Ini mengingatkan agapenya Tuhan Yesus. Dia mau melakukan apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari kita. Pernah Tuhan Yesus diceritakan di Taman Getsemani bergumul, Bapa kalau bisa jangan melalui jalan ini. Kenapa itu mengerikan? Karena dia menanggung dosa umat manusia sejak Adam sampai akhir zaman nanti di dalam dirinya. Berat luar biasa. Tapi namanya kasih agape sampai mau menyerahkan nyawanya demi itu. Luar biasa. Yang dipikirkan hanya kebaikan yang tertinggi dari orang ini yang saya kasih. Kebaikan yang tertinggi. Nah, kalau kasih agape kita berikan kepada semua orang di muka bumi ini, berarti kita akan lakukan apa saja demi kebaikan semua orang yang kita jadikan teman. Maka pasti mereka suka jadi teman kita. Dan dengan demikian, itu yang saya katakan tadi, akhirnya tidak ada musuh di dunia ini. Kalau kita memiliki kasih agape. Contoh kecil, saya dulu pada waktu mau nikah dengan Bu Esther, lalu saya pikir-pikir, Bu Esther ini sebenarnya kayaknya dapat karunia pelayanan apa ya dari Tuhan gitu. Saya cari gitu.
Nah, saya itu punya kepercayaan bahwa menurut kitab-kitab suci Perjanjian Baru, masing-masing orang itu punya satu karunia minimal. Ada yang 2, ada 3. Tapi yang terpenting dalam hidup kita itu adalah kita menjadikan karunia itu betul-betul berbuah-buah gitu. Dengan 1 atau 2 itu berbuah-buah betul gitu. Lalu saya pikir-pikir apa-apa, waduh, rupanya saya temukan kayaknya dia itu bakat khotbah gitu. Kalau ngajar enggak. Bu Esther itu kalau ngajar, untuk ngajar 2 jam, persiapannya 2 minggu. Itu sampai sakit-sakit perut juga gitu. Jadi akhirnya untuk jadi pengajar sakit perut terus kan. Berarti panggilannya karunia bukan begitu. Tapi kalau sudah khotbah, kayaknya kok lumayan. Akhirnya saya mau ngeladeni dia untuk dia bertumbuh jadi pengkhotbah yang bagus gitu. Dari awalnya. Terus apa yang kamu perlukan? Sampai tadi pagi ini, tadi mau khotbah di Bali, masih dikatakan kalau begini bagaimana gitu. Karena teologinya kayaknya dia lebih percaya kepada kemampuan saya daripada dia yang belum sempat belajar sampai tingkat tertentu. Akhirnya terus sehingga akhirnya, nah pada waktu akhirnya dia khotbah di mana-mana, diundang di gereja segala macam bangsa. Hati saya senangnya minta ampun. Saya melihat Bu Esther jadi sangat terkenal, saya senang. Karena untuk itu saya hidup. Supaya kebaikan yang tertingginya dia akan muncul. Saya pernah ditanyain, waktu saya sharing-sharing begini, waktu saya pas melayani di luar negeri, waktu di Hong Kong. Ada mereka yang tanya, Pak, Bapak gak merasa apa-apa gitu kalau Bu Esther lebih dikenal dari Bapak? Saya bilang begini, saya itu kadang-kadang diundang di gereja-gereja yang Bu Esther sudah khotbah 2-3 tahun, saya belum diundang. Lalu baru 3 tahun kemudian Bu Esther kasih tahu, suami saya itu pintar khotbah juga loh gitu ya. Lalu akhirnya mereka undang, dan pada waktu diundang karena Bu Esther sudah dikenal di jemaat, sudah nyebut-nyebut namanya dia, maka saya akhirnya memperkenalkan pada mereka. Saudara-saudara, mungkin saudara anggap saya orang baru. Sebenarnya saya bukan orang baru. Saya ini adalah suaminya Bu Esther. Jadi kalau saudara susah mengingat nama saya, sebut saja saya Pak Esther, saya bilang gitu, supaya gampang gitu. Nah karena Bu Esther sudah dikenal baik di sana gitu. Dan saya nggak pernah merasa apa-apa Bu Esther lebih terkenal dalam hal khotbah. Ya karena itu kebaikan tertingginya dia. Gitu. Kalau saya bisa melakukan sesuatu sehingga kebaikan tertingginya dia akan muncul, saya akan puas. Moga-moga Tuhan akan tolong kita untuk selalu memikirkan apa yang terbaik, yang tertinggi bagi orang ini, orang itu. Dan saya mau berjuang supaya dia mencapai kebaikan yang tertinggi. Amin, amin. Aminnya kurang keras. Amin. Akhirnya kita niat betul untuk menjadi orang yang K. Yang kedua itu kasih agape. Yang pertama tadi komitmen. Yang kedua kasih, dan itu harus kasih agape. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Perhatikan mulai dari ayat yang ke-21 tadi. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, gandum, anggur dan minyak akan mendengarkan Israel. Kenapa ini adalah komunikasi? Ya, saudara, ini menunjukkan terjadinya komunikasi yang lancar di rumah. Biasanya komunikasi itu nggak lancar kalau ada ketakutan. Kalau istri takut pada suami, dia nggak bisa ngomong apa saja pada suami. Lalu di situ berarti seperti aliran air itu ada yang tersumbat dan tidak ngalir. Komunikasi yang lancar itu ilustrasinya adalah ada pipa yang besar, lalu air jernih mengalir, tidak ada kotoran yang menyumbat. Kalau sampai istri tidak punya ketakutan untuk ngomong apa saja kepada suami, kalau anak-anak nggak punya ketakutan ngomong apa saja kepada papa mama, itu rumah tangga yang bagus. Karena Allah mau mendengarkan langit yang berada di bawahnya dia, langit mau mendengarkan bumi yang di bawahnya dia, bumi mau mendengarkan gandum, anggur dan minyak yang ada di dalamnya dia. Dan gandum, anggur dan minyak itu adalah penduduk bumi yang bagus. Israel itu lembah peperangan, dia mau mendengarkan Israel. Jadi yang kuat
mau mendengarkan yang lemah. Dan faktor utama dari komunikasi yang sehat adalah didengarkan. Kalau sudah di rumah, misalnya ada salah satu pihak yang sudah takut untuk ngomong 100%, maka komunikasi ada yang terhambat karena tidak didengarkan. Kalau bawah suruh dengarkan atas itu sudah biasa di muka bumi ini. Kalau karyawan suruh mendengarkan bos itu sudah biasa. Tapi kalau bos mau dengarkan karyawan, itu baru surga. Itu baru surga. Kalau papa mama mau mendengarkan anak, itu baru surga. Sehingga anak-anak merasa bebas untuk ngomong apa saja. Nah, kalau di rumah dia sudah tidak bebas ngomong apa saja, dia akan cari tempat di mana dia bisa ngomong bebas. Dan biasakan seperti di sini, akhirnya memanggil kepada lo Ruhama, Ruhama gitu. Lalu lo Ami, lo-nya dibuang, nggak ada kata-kata negatif. Kata-kata yang ada di rumah itu adalah kata-kata dorongan, yang memberikan dorongan. Kalau lagi berprestasi, tepuk tangan dan ngomong dengan lebih keras. Luar biasa prestasimu. Jangan kalau salah kita teriak, tapi kalau benar, bagus, cuma gitu saja. Itu komunikasi yang tidak bagus. Lo Ruhama, lo-nya harus dibuang menjadi Ruhama. Lo Ami, lo-nya harus dibuang menjadi Ami. Umatku, dan menyatakannya umatku, sehingga akhirnya disambut oleh istrinya. Ishi, suamiku. Lalu akhirnya rumah tangga bunyinya jadi bagus, nadanya jadi melodi yang indah. Aduh, saya ngomong apa ya Pak ini? Moga-moga Tuhan tolong kita sehingga kita bisa membangun komunikasi yang bagus. Pertama di rumah, nanti dengan semua orang. Akhirnya kita selalu mengucapkan kata-kata yang bersifat mendorong, kata-kata yang memberi dukungan, kata-kata yang membesarkan hati orang. Dan akhirnya kehadiran kita itu menolong orang untuk bisa bertumbuh dan mengatakan saya memang ada. Daripada mengatakan lebih banyak aku, lebih banyak dia yang dikatakan. Dan kita selalu mau cari solusi, tidak cari perdebatan, cari solusi. Dalam komunikasi, akhirnya kalau komunikasinya begitu, akhirnya jadi bagus. Moga-moga Tuhan akan menolong kita. Kita akan menjadi orang yang seperti Hosea, yang seperti Tuhan. Yaitu kita punya komitmen untuk menjaga hubungan utuh kapan saja dengan siapa saja, di mana saja. Yang kedua, kita harus mempraktekkan kasih agape. Demi kebaikan yang tertinggi dari orang-orang yang saya kenal, saya mau lakukan apa saja. Tuhan Yesus sampai melakukan menyerahkan nyawa. Moga-moga kita demikian. Yang ketiga, kita belajar berkomunikasi dengan baik. Sehingga komunikasi kita, setiap kita datang itu seolah-olah melodi yang indah. Lagu seperti sedang dibunyikan dan orang senang dengan kehadiran kita. Bukan seperti gembreng rusak diseret. Sehingga orang terganggu tiap kali dia datang, rasanya kata-katanya terlalu tajam menusuk saya. Tuhan tolong sehingga kita akan menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin. Ya, begitulah kira-kira kita mau belajar dari Tuhan bagaimana membangun hubungan yang langgeng. Dan hubungan itu dimulai dari korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Korban itu dipulihkan di sana. Dan sejak saat itu sebenarnya kita punya potensi untuk menjadi seperti dia. Karena itu mari kita akan berdiri bersama-sama nyambut firman ini. Pertama dengan menyatakan kumo seperti ini. Kumo sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
semoga dugaan saya benar. Seandainya saya katakan, saudara, siapa di antara saudara yang pagi hari ini mau supaya mulai hari ini sampai kita dipanggil Tuhan, kita akan dijadikan seperti Yesus. Kayaknya saudara semua mau. Dan kalau kita semua mau, roti dan anggur ini mengingatkan kita kepada apa yang telah Dia buat satu kali, tapi itu mengubahkan dunia ketika Dia mau mati di kayu salib dan memberi kepada kita hubungan yang dikembalikan, yang dipulihkan dengan Bapa di surga. Dan orang-orang yang dipulihkan itu punya potensi yang luar biasa untuk membangun hubungan dengan yang lain-lain dengan bagus. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, bukan hanya Tuhan Yesus berbuat bagi kita, tapi itu juga sebenarnya sebagai teladan. Kalau mau, kita bisa menjadi seperti Dia. Kita bisa mengorbankan apa yang perlu kita korbankan demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang kita kasih. Karena itu coba kita hadapi perjamuan kudus ini dengan sikap bersyukur kepada Tuhan dan memohon kepada Dia supaya kita dijadikan seperti Dia. Kita nyanyikan kur ini lagi, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Silakan persiapkan unsur-unsur perjamuan ini. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah bekerja, berjuang mati-matian demi kebaikan kami, dan Engkau memberi teladan kepada kami supaya kami juga menjadi orang-orang yang seperti Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memasuki sakramen yang kudus ini, yaitu perjamuan kudus, kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Bersihkan hati kami dari sikap-sikap hati yang tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa tindakan kami ya Tuhan. Jadikan kami seperti Engkau ya Tuhan, yang bersih, yang kudus, yang murni, yang tulus ya Tuhan. Sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Bahkan perjamuan kudus ini akan menolong kami supaya kami akan bisa betul-betul manunggal dengan Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu menjadi darah kami, tubuh-Mu menjadi tubuh kami, dan akhirnya hidup kami adalah penjelmaan dari Yesus Kristus di tengah-tengah manusia di muka bumi ini. Itulah yang kami inginkan, Engkau memberkati kami. Karena itu kuduskan unsur-unsur ini ya Tuhan. Roti dan anggur ini yang akan kami bersama-sama pakai untuk melaksanakan perintah-Mu sakramen perjamuan kudus. Sucikan hati kami, sucikan sikap kami, layakkan kami memasukinya. Dan dengan itu kami akan dapat merasakan kelegaan dalam mengikuti ini. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Karena itu kami masuk di seputar meja Tuhan, meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di antara kami. Dan Engkau mengatakan supaya kami melakukan perjamuan ini bersama dengan Engkau. Saudaraku, mari sekarang kita akan masuk dalam sakramen ini dengan hormat kita kepada Tuhan. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dan lalu nanti kita akan memakannya bersama-sama.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau demikian mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ambil cawan di tangan kanan, kita angkat sedikit ke atas. Karena firman Tuhan kemudian mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, sesungguhnya kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudaraku yang aku kasihi dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa kita? Kalau demikian mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini Engkau telah perkenankan kami bersama-sama berada di perjamuan Tuhan dan menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Kami percaya ini menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa kalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan disembuhkan. Yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, dan apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban kehidupan kami. Karena itu segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena hanya Engkau saja yang patut menerimanya. Terima kasih Tuhan. Bukan saja kami menerima berkat-Mu, tapi kami juga menerima teladan-Mu, dan biarlah kami akan menjadi seperti Engkau. Kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur karena kami telah diperkenankan Tuhan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tutup bagian ini dan semua kita yang bersyukur. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah.
Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi penopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.